Loh Side anak bapak, sedang apa itu? Sepertinya sibuk sekali. Iya nih Pak, saya bingung melihat fenomena sekarang Pak. Apakah yang kamu bingungkan loh? Ini Pak, mengapa ya sekarang banyak nama-nama tempat yang menggunakan bahasa asing? Padahal kita ada di Indonesia. Sepertinya kita dijajah lagi oleh bangsa asing. Wah, bagus sekali pertanyaanmu loh. Begini itu loh, hakikatnya bahasa itu adalah sarana yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, bahasa Indonesia yang telah kita sepakati bersama oleh bangsa Indonesia merupakan identitas bangsa yang harus kita pertahankan. Nah, itu dia Pak. Mengapa sebagian dari kita tidak sadar dengan hal itu? Nah, Lucida harus sabar ya. Ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan perekonomian bangsa Indonesia yang menyebabkan seolah-olah bahasa Indonesia bersaing dengan bahasa asing di negara Indonesia ini. Pak, apakah ada aturan atau undang-undang yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik itu diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lembaga Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan diaturnya penggunaan bahasa negara di ruang publik, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia bangga dan mendukung pengutamaan penggunaan bahasa negara. Terus, siapa yang paling berperan dalam mengutamakan bahasa negara di ruang publik? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh warga memiliki peran yang sangat penting dalam usaha pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Terlebih lagi, peran pemerintah daerah loh, itu menjadi ujung tombak dari pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Pak, tapi di lembaga pemerintah di Provinsi Bali, penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah masih banyak terjadi. Terkesan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di nomor 2 kan? Memang betul loh. Kemarin saya jalan-jalan ke Karangasem. Saya dapatkan yang seperti ini, Pak. Oh, itu banyak sekali loh. Nah, ini terjadi di Klungkung. Nah, yang ini terjadi di Karangasem. Sedangkan yang ini terjadi di Gianyar. Dan yang ini terjadi di Badung. Sedangkan ini yang terjadi di Denpasar. Wah, banyak penyimpangan yang terjadi ya, Pak. Apakah ada yang sudah sesuai dengan amanat konstitusi yang mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik? Oh, itu juga banyak loh. Lihat, ini adalah contoh pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik pada lembaga pemerintah di Provinsi Bali. Wah, bagus sekali. Ini patut diacungi jempol. Lembaga pemerintah yang telah mengutamakan bahasa negara di ruang publik. Benar itu loh. Oh iya, ada semboyan seperti ini.
Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Betul, Pak. Kita harus utamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Namun, kita tidak boleh lupa dan harus melestarikan bahasa daerah. Bahkan dengan kemajuan teknologi dan masa globalisasi, kita harus menguasai bahasa asing agar bisa bersaing dengan negara lain. Benar sekali loh, pintar sekali anak Bapak. Mari kita bersama-sama utamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik untuk membentuk dan memperkuat jati diri bangsa Indonesia.